Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi kami mengenai pengambilan keputusan jangka pendek dalam akuntansi manajemen. Nah, teman-teman, materi ini itu penting karena membantu perusahaan memilih keputusan terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Pengambilan keputusan jangka pendek adalah proses memilih alternatif terbaik yang biasanya berdampak pada waktu yang dekat, biasanya kurang dari 1 tahun. Keputusan ini berkaitan dengan kegiatan operasional seperti produksi, penjualan, dan pengendalian biaya. Dalam prosesnya, manajemen membutuhkan informasi akuntansi yang relevan agar keputusan diambil lebih tepat. Terdapat beberapa jenis keputusan jangka pendek, diantaranya adalah menerima atau menolak pesanan khusus, keputusan make or buy atau membuat sendiri atau membeli dari pemasok lain, menghentikan atau melanjutkan suatu produk serta menjual produk langsung atau memproses lebih lanjut. Keputusan jangka pendek memiliki beberapa karakteristik. Nah, yang pertama itu berorientasi pada waktu pendek. Lalu yang kedua, menggunakan biaya relevan sebagai dasar analisis. Yang ketiga, tidak mengubah kapasitas produksi secara besar. Selain itu, keputusan ini harus cepat, fleksibel, karena kita harus mementingkan laba perusahaannya dulu. Di sini saya akan menjelaskan konsep biaya relevan. Dalam pengambilan keputusan, tidak semua biaya itu perlu diperhitungkan, termasuk biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang akan terjadi di masa depan dan berbeda pada setiap alternatif keputusan. Sedangkan biaya yang sudah terjadi atau tidak berubah seperti biaya tenggelam, biaya tetap tertentu, tidak dijadikan dasar pengambilan keputusannya. Pada keputusan penerimaan pesanan khusus, perusahaan harus melihat apakah memiliki kapasitas yang tersedia. Jika harga suatu pesanan masih menutup biaya variabel dan margin kontribusi positif, maka pesanan layak diterima. Terima kasih. Keputusan make or buy dilakukan dengan membandingkan biaya produksi sendiri dengan biaya pembeli dari pemasok. Selain biaya, perusahaan juga harus mempertimbangkan kualitas produk, keandalan pemasok, serta resiko ketergantungan terhadap pihak luar sebelum mengambil keputusan. Jika suatu produk terlihat merugi, maka perusahaan tidak boleh langsung menghentikannya. Tetapi, manajemen harus melihat apakah produk tersebut masih memiliki margin kontribusi atau tidak. Begitupun dengan keputusan menjual atau memproses lanjut, yang dimana perusahaan perlu membandingkan tambahan pendapatan dengan tambahan biaya yang akan dikeluarkan. Salah satu alat penting dalam akuntansi manajemen adalah analisis biaya, volume, laba, atau cost volume profit analysis. Analisis ini digunakan untuk menghitung margin kontribusi, menentukan break-even point atau titik impas, serta mengetahui target penjualan agar perusahaan memperoleh laba sesuai yang diinginkan. Adapun contoh penerapan dalam pengambilan keputusan jangka pendek adalah jika sebuah perusahaan menjual produk sebesar 50.000 dengan variabel sebesar 30.000, maka margin kontribusinya adalah 20.000. Lalu, jika perusahaan memiliki biaya tetap sebesar 10 juta, maka perusahaan harus menjual sedikitnya sebanyak 500 per unit. Agar apa? Agar mencapai titik impas atau perusahaan tidak mengalami kerugian sedikit pun. Sebagai contoh, terdapat studi kasus pada PT Maju Jaya. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi maksimal 1000 unit tas per bulan. Tetapi saat ini hanya memproduksi 800 unit tas per bulan. Maka dari itu, terdapat kapasitas tersedia 200 unit. Kemudian perusahaan memiliki pesanan khusus sebanyak 150 unit dengan biaya per unitnya 75.000. Meskipun harga tersebut lebih rendah daripada harga normal, tapi biaya variabelnya hanya 60.000 per unit. Sehingga perusahaan memiliki kontribusi margin sebesar 15.000 atau totalnya sebesar 2.250.000.
Karena kapasitas produksi masih mencukupi, pesanan tersebut tidak mengganggu penjualan normal dan tidak menambah biaya tetap. Oleh karena itu, keputusan yang paling tepat untuk diambil adalah menerima pesanan khusus tersebut, karena tetap memberikan tambahan keuntungan bagi perusahaan. Nah, setelah mendengarkan pemaparan dari teman kami tadi, di sini saya ingin memberikan gambaran sedikit perihal studi kasus kami. Pada studi kasus ini, PT Maju Jaya dihadapkan pada dua keputusan jangka pendek, yaitu menerima pesanan khusus dan menentukan apakah komponen lebih baik diproduksi sendiri atau dibeli dari pemasok. Pada keputusan pertama, perusahaan menerima tawaran pesanan khusus sebanyak 150 unit dengan harga Rp75.000 per unit. Setelah dianalisis, kapasitas produksi perusahaan masih tersedia sehingga pesanan ini tidak mengganggu produksi reguler. Selain itu, pesanan tersebut mampu memberikan margin kontribusi positif sebesar Rp2.250.000 tanpa menambah biaya tetap. Oleh karena itu, pesanan khusus tersebut layak untuk diterima. Selanjutnya, perusahaan melakukan analisis make or buy, yaitu membandingkan biaya produksi sendiri dengan biaya membeli dari pemasok. Meskipun biaya membeli terlihat lebih rendah, manajemen juga mempertimbangkan kualitas produk, keandalan pemasok, serta risiko ketergantungan pada pihak luar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perusahaan memutuskan tetap memproduksi sendiri karena kualitas lebih terjamin dan kapasitas produksi masih mencukupi. Dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan jangka pendek tidak hanya mempertimbangkan angka atau biaya, tetapi juga faktor-faktor strategis yang dapat memberikan manfaat terbaik bagi perusahaan dalam jangka panjang. Dari sini kita tahu pengambilan keputusan jangka pendek merupakan bagian paling penting dalam akuntansi manajemen. Dengan menggunakan informasi biaya relevan serta analisis seperti CVP, perusahaan dapat memilih alternatif terbaik, meningkatkan efisiensi serta memperoleh laba yang optimal. Mungkin ini saja pemaparan dari kami. Thank you guys for watching. Bye-bye.